Waduh, ditelepon. Si bos lagi. Halo bos, Halo, Gus, Agus. ada apa bos? Kamu saya kasih tugas keluar kota. Nanti kamu minta temenin si Boy. Kita mau ditugaskan kemana bos? Ke desa Gondo Getih. Desa itu terletak di timur Pulau Jawa. Oke bos, siap. Hati-hati kalian. Terima kasih bos. Iya, sama-sama Gus. Halo boy, Iya, halo Gus. Ada apa? tadi gua ditelepon si bos. Ditelepon apaan? Kita dapat kerjaan keluar kota, Kemana Gus? ke daerah timur Jawa. Oke, siap Gus. Ya udah, cepetan siap-siap. Gua nanti ke rumah lu. Oke Gus, gua siap-siap dulu. Tempatnya jauh nggak sih Gus? Ya jauh lah, kan di timur Pulau Jawa. Berarti kita sampai sana pagi dong. Kalau pagi sih enggak kayaknya. Paling jam 1 atau jam 2 kita udah sampai. Kalau nggak banyak istirahat. Gus, istirahat makan dulu Gus. Oke boy, gas lah. Gua juga udah lapar. Di situ aja Gus, di lesehan. Kayaknya enak. Pak, pesen nasi ayam 1. Lu mau makan apaan Gus? Udah, samain aja kayak lu. Oh, ya udah Pak. Pesen nasi ayamnya 2 sama teh angetnya 2. Baik, ditunggu dulu ya, Mas. Perjalanan kita masih jauh nggak Gus? Lumayan boy, mungkin masih 1 jaman. Berarti udah nggak begitu jauh ya Gus? Ini makanan dan minumnya. Silakan, Mas. Iya Pak, terima kasih. Pak, maaf mau tanya, desa Gondo Getih masih jauh nggak ya? Hah, desa itu. Mau apa mereka ke sana? Kemana, Mas? Desa Gondo Getih Pak, masih jauh nggak? Lumayan, Mas. Masih 1 sampai 1,5 jam. Oh, iya pak, sesuai perkiraan. Kalian mau apa ke desa itu? Kita ada tugas kerja pak. Di sana itu masih pelosok banget ya pak. Iya, Mas. Oh alah, gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama, Mas. Alhamdulillah udah kenyang, siap lanjut perjalanan. Pak, sudah. Bayarnya berapa ya? 40.000, Mas. Ini Pak uangnya. Ini Mas mau pada lanjut ke desa Gondo Getih? Iya Pak. Waduh, lebih baik Mas lanjutkan perjalanan besok pagi saja. Lah, emang kenapa Pak? Untuk menuju desa Gondo Getih itu, Mas harus lewat hutan-hutan. Jalannya juga gelap dan rusak. Oh, gitu ya Pak. Gak apa-apa pak, kita bawa mobil kok. Lampunya terang. Saran saya pagi saja, Mas. Nanti Mas bisa nginep di tempat saya. Enggak pak, terima kasih banyak atas saran dan tawarannya pak. Kita mau lanjut saja. Lagian udah deket kok. Cuma 1 jaman. Oh, ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalan, pesan saya. Kalau ada apa-apa di jalan dan ada yang menawarkan sesuatu, jangan diterima ya, Mas. Iya pak, terima kasih sekali lagi. Apa akan terjadi seperti dulu lagi?
Alhamdulillah, aku bisa keluar dari hutan itu. Ada motor. Mas, stop. Berhenti. Stop. Oh tidak, jangan-jangan itu begal yang menyamar. Ngebut aja lah. Berhenti. Waduh, malah bablas. Bisa jadi korban dia. Kenapa ini motor? Waduh, kok mogok di sini sih? Suara apa itu? Siapa itu? Ampun, Pak. Hahaha, kamu adalah tumbal pengganti si Sugi. Mati kau. Lagi-lagi ditemukan satu buah motor terparkir di tengah hutan tanpa pemilik. Tidak jauh dari motor tersebut, terdapat banyak sekali ceceran darah. Tapi belum diketahui apakah itu darah dari pemilik motor tersebut atau bukan. Sampai saat ini, polisi masih menyelidiki kejadian ini karena sudah sangat sering terjadi di tempat yang sama dan seluruh korban dinyatakan hilang. Ternyata benar, dia yang menjadi korban. Jika semalam aku tidak pergi dari hutan ini, bisa jadi aku yang jadi korban tumbalnya. Bahaya ini, semoga tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Yakin Gus kita lanjut? Kata bapaknya jalannya gelap dan jelek loh. Ini kan udah tengah malam. Udah, gas lah. Lagian kita nggak kenal sama dia. Kita kan nggak tahu maksud bapak itu apa. Nanti kalau kita diapa-apain sama bapak itu gimana? Positif aja Gus, niat bapaknya kan baik. Mau ngasih tumpangan buat istirahat sampai besok pagi. Udah, ayolah, gas lah. Nah, nih kita udah sampai alas Gondogeti. Berarti kita udah deket sama desanya. Tapi sepi banget Gus jalannya dan bener-bener gelap. Ya namanya juga alas. Ini juga kan tengah malam. Wajar lah kalau sepi. Tapi ini jalannya halus. Bapaknya tadi bilang kalau jalannya jelek. Jangan-jangan tadi akal-akalannya si bapak aja. Biar nanti kita nginep di tempatnya dan barang-barang kita dijarah sama dia. Gus, gak baik berburuk sangka kayak gitu Gus. Kita juga harus waspada boy sama orang asing. Awas Gus, kucing. Ah, sial. Ngapain sih kucing di tengah jalan? Kita cek dulu Gus. Gak usah, lanjut jalan aja. Loh, kalau kucingnya ketabrak gimana Gus? Enggak apa-apa. Udah, lanjut aja. Tapi kalau kucingnya mati, kita bisa kena sial loh Gus. Udah boy, kamu diem aja. Kok lama banget ya Gus? Kita kayak nggak keluar dari hutan ini. Kan, emang tujuan kita ke desa Gondogeti masih terpencil tempatnya. Pasti juga hutan-hutan kayak gini boy. Loh, kenapa nih mobil? Kok mogok? Kenapa Gus? Gak tahu nih. Duh, gak bisa nih. Mana di tengah hutan gini lagi. Tadi lu dibilangin ngeyel sih. Jadi lu nyalain gua boy. Mending lu mikir gimana caranya nih mobil bisa jalan. Ya mau gimana lagi? Ini di tengah hutan. Ah, ada-ada aja nih. Sial. Loh, ada orang Gus. Itu orang apa setan boy? Ya nggak tau lah. Kok tanya gua? Pastiin dulu boy. Orang apa bukan? Gus, diem. Dijaga mulutnya. Ada apa, Mas?
kok berhenti di sini? Ini Pak, mobilnya tiba-tiba mogok. Oh alah, emang masnya mau pada kemana? Mau ke desa Gondoketih, Pak. Loh, itu desa saya. Mas, ada urusan apa ke sana? Kita dapat tugas ngirim barang Pak. Pak, di sekitar sini itu nggak ada bengkel ya? Waduh, di dekat sini nggak ada, Mas. Gimana nih? Repot urusannya. Mending diurus besok saja, Mas. Ini sudah malam. Bahaya di tengah hutan seperti ini. Rawan begal dan masih banyak hewan buas. Kalau Mas mau, bisa nginep dulu di tempat saya. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sini. Gimana nih Gus? Bener kata bapaknya. Bahaya kalau kita di sini. Lihat sekeliling kita, hutan semua. Kita terima aja tawaran bapaknya. Lah, tadi kamu ditawarin pemilik warung, nggak mau. Katanya harus waspada sama orang asing. Beda situasinya, Boy. Ini kita lagi darurat. Pak, kita mau ikut ke tempat bapak aja. Silakan ikut saya, Mas. Ini kira-kira masih jauh nggak sih, Pak? Enggak, Mas. Sebentar lagi sampai. Di depan itu apa, Pak? Kok serem? Tidak apa-apa. Itu anjing peliharaan saya, Mas. Aduh, Boy. Gua takut anjing. Sama Gus, gue juga takut. Ah, Hus-hus pergi kau. dasar anjing. Nah, ini desanya, Mas. Loh, kok ramai Pak? Iya, Mas. Baru ada pertunjukan seni. Beda nggak kayak tadi? Sepi banget. Serem. Silakan masuk, Mas. Ya ampun, Beginilah keadaan rumahnya. Mohon dimaklumi. Kita cuma orang desa, Mas. Nggak apa-apa, Pak. maaf Pak. Tadi lupa kenalan. Nama Bapak siapa ya? Nama saya Broto. Biasa dipanggil Mbah Broto. Kalau mas-mas ini siapa namanya? Nama saya Boy Pak. Kalau saya Agus, Pak. Mari saya antar ke kamar agar mas-mas bisa istirahat selamanya. Hah? Selamanya? Maksud Bapak? Maksud saya, selama kalian mau santai saja di sini. Anggap saja ini rumah sendiri, Mas. Oh alah. Iya, Pak, iya. Terima kasih banyak. Ini kamar kalian. Baik, Pak. Baiklah, saya tinggal dulu. Silakan istirahat. Kalau butuh apa-apa, saya ada di kamar depan. Nanti ketuk pintunya saja. Baik, Pak. Kok nggak bisa tidur ya? Lah, si Agus udah ngorok. Loh, itu suara apa? Pak Broto, sedang apa dia? Hah? Itu kan kucing hitam tadi. Untuk apa ya? Astagfirullah, gua nggak salah lihat kan ini?
nggak beres nih tempat. Astagfirullahaladzim. Loh, Pak Broto, Mau ngapain, Mas? saya lihat Pak Broto ada di dapur. Di sana. Siapa, Mas? Saya baru aja dari depan. Kok bisa? Mungkin Mas kecapean, jadi berhalusinasi. Maaf ya Pak. Segera istirahat saja, Mas. Ini sudah malam. Baik Pak. Aneh. Alhamdulillah hanya mimpi. Makasih ya, Bu. Gus. Lu kenapa Gus? Gus, sadar Gus. Gua mimpi ngeri boy. Gua tadi mimpi dikejar-kejar pocong. Terus gua bangun dan tiba-tiba sosok pocong itu di depanku boy. Sepertinya tempat ini nggak beres Gus. Gua juga tadi ngalami hal aneh Gus. Apa boy? Kamu lihat pocong juga? Bukan. Gua mendengar suara aneh dan gua lihat Pak Broto Gus. Dia lagi makan kucing. Ngasih makan kucing? Itu mah biasa boy. Gua juga sering. Makan kucing Gus, bukan ngasih makan. Emangnya enak boy daging kucing? Ya nggak tau lah, kok tanya gua. Gua serius nih Gus. Iya, terus gimana? Terus saat gua mau balik, tiba-tiba Pak Broto itu ada di belakangku Gus. Dan sosok yang ada di dapur tiba-tiba nggak ada Gus. Lu salah lihat gak? Beneran Gus, gua nggak salah lihat tadi. Nah, gua juga boy. Gua juga tadi lihat pocong itu nyata boy. Sebentar, lu inget nggak perkataan Pak Sugih tadi? Oh, ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalan, pesan saya. Kalau ada apa-apa di jalan dan ada yang menawarkan sesuatu, jangan diterima ya Mas. Iya pak, terima kasih sekali lagi. Sebenarnya Pak Sugih tadi udah bilang, kenapa gua nggak inget? Lah, bener boy. Gua juga nggak inget itu boy. Terus kita harus gimana ini? Kita harus pergi dari sini Gus. Kapan boy? Sekarang lah, PA. Udah, yang penting kita diam-diam pergi dari tempat ini. Tempat ini nggak beres. Kita bahaya kalau di sini. Kita lewat mana boy? Kita lewat jendela saja Gus, biar nggak ketahuan Pak Broto. Iya boy. Ya ampun, hati-hati, jangan berisik. Aduh, gua udah jatuh lo lagi bilang hati-hati. Hehe, ya maaf. Boy, kita lihat pertunjukan itu dulu ya boy. Gua penasaran nih. Lah, fokus tujuan kita Gus. Kita harus pergi dari sini. Sebentar aja boy. Lagian ini ramai, banyak orang. Waduh, si Agus. Penarinya cantik-cantik banget. Kalau kayak gini, gua betah nih di sini. Gila lu Gus, yakin lu mau di sini? Udah, ayo pergi dari sini Gus. Mas ganteng, yuk nari bareng sama aku. Wah, cantik banget nih penari. Ayo lah. Lu bener-bener gila ya. Ayo pergi. Lu duluan, nanti gua nyusul boy. Lagi asik nih. Ya udah, terserah lu aja Gus.
Tadi jalannya lewat mana ya? Perasaan tadi ada jalan, kok ini beda? Hah? Suara anjing. Gua harus cepat-cepat pergi dari sini. Aduh, gua harus lewat mana ini? Perasaan gua udah lewat tempat ini deh tadi. Ah! Hah. Alhamdulillah ketemu jalan. Nah, itu ada motor. Astagfirullah, setan. Kau malah pergi. Mas ganteng, ikut aku ke rumah yuk. Ayo, Neng. Mas, ditutup matanya dulu ya. Harus tutup mata nih, Neng. Bikin penasaran aja. Gimana, sudah siap? Sampun, Bah. Loh, itu kan suara Pak Broto. Jangan-jangan Akhirnya, kamu yang masuk perangkapku. mau apa kamu? Kali ini, kamu yang jadi tumbal. Tidak. Lepaskan aku. Loh, itu kan Mas yang semalam. Kenapa dia di situ? Mas, bangun Mas. Kenapa Mas ada di sini? Pak, tolong Pak. Teman saya masih di hutan. Waduh. Silakan diminum dulu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Lalu bagaimana nasib si Agus Pak? Apakah si Agus masih bisa diselamatkan? Tidak bisa. Semua yang masuk ke alas itu sampai pagi tidak keluar, sudah dipastikan tidak akan selamat, Mas. Jasadnya saja tidak akan bisa ditemukan, karena sudah menjadi tumbal alas itu. Kok Bapak tahu? Ya, karena saya juga sama seperti Mas, hampir menjadi korban di alas itu, tapi saya bisa melarikan diri. Loh, kenapa Pak Sugi tidak bilang dari awal? Sebelumnya sudah saya peringatkan, tapi kalian tetap nekat. Ya sudah, itulah akibatnya. Yang penting, Masnya bisa selamat. Maafin gua Gus. Seharusnya gua nggak ninggalin lu semalam. Berita kali ini, lagi-lagi alas Gondo Getih memakan korban. Kali ini ada salah seorang pekerja pengiriman barang yang hilang di alas Gondo Getih. Dari keterangan teman korban yang selamat, temannya itu terjebak di desa gaib yang ada di alas ini. Sekian untuk berita kali ini. Tetap waspada dan berhati-hati dimanapun kalian berada.